Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afridian Putra Bintang Pratama, NIM A1120221425. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk tugas responsi yang sudah diberikan matkul bimbingan karir, yaitu prediksi seorang terkena diabetes atau tidak. Oke, langsung saja. Eh, saya jelaskan dari import library. Jadi di sini kita memanggil eh, model mesin learning modelnya, yaitu saya menggunakan KNN, Random Forest, dan SVM. Kemudian di sini kita manggil Trend Test Split, Grid Search CV, Standard Scaler, Label Encoder, Column Transformer, kemudian ada akurasi, precision score, recall score, dan sebagainya. Kita panggil di sini semuanya. Oke, lanjut kita ke load dataset. Nah, di sini kita memanggil dataset yang sudah kita uh, download di website bimbingan karir. Saya menggunakan dataset diabetes CSV. Jadi di sini ada 768 baris data pasien nih dan 9 kolom. 9 kolom ini ada 8 fitur dan 1 target. Oke. Kemudian di sini ada EDA, di sini ada sebentar. Oh, di sini ada ringkasan kolom dan tipe data. Nanti kita print, kemudian kita bisa mengecek total missing value per kolomnya. Ini di sini. Lanjut di sini nanti kita akan memanggil statistik dasar datasetnya. Kemudian di sini kita bisa mengecek nilai nolnya untuk uh, tur glukose, blood pressure, skin thickness, kemudian ada insulin, BMI. Nanti kita cek nilai nolnya yang mencurigakan di bawah ya. Lanjut kita ada visualisasi distribusi targetnya. Nanti akan kita visualisasikan di hasil di bawah. Lanjut sini kita memakai correlation matrixnya. Siapa tahu dibutuhkan. Nah, di sini yang sudah kita ini ya, ringkasan kolomnya kita panggil di bawah. Di sini ada tipenya, ada INT 64, ada float 64. Kemudian kita bisa cek total missing value-nya per kolom itu. Ternyata 0, tidak ada missing value-nya. Lalu eh, di sini ada statistik dasar datasetnya. Lalu eh, di sini ada presentase nilai 0 mencurigakannya. Glukose sama dengan 5 data, yaitu 0,65%. Blood pressure-nya 35 data, 4,56%. Kemudian skin thickness-nya 227 data, yaitu 29,56%. Insulinnya ada 374 data, sekitar 48,70%. BMI-nya itu ada 11 data, yaitu sekitar 1,43%. Kemudian di sini ada sebaran kelas outcome-nya. Di sini untuk membacanya, kelas 0 ini yang tidak terkena diabetes, yang kelas satunya itu yang terkena diabetes. Ya, jadi di sini belum seimbang untuk datanya. Kemudian di sini ada correlation matrixnya yang tadi sudah kita buat. Nah, kita panggil di sini. Lalu untuk ke bawah kita lanjut ke pre-processing. Di pre-processing ini
kita melakukan uh, train split, train test split, sorry, ada resample, ada smoother. Jadi di smoother ini itu untuk menambahkan data pasien yang diabetes supaya jumlahnya sama dengan yang tidak terkena diabetes. Jadi supaya seimbang. Nah, di sini kita pisahkan fitur dan target. Kemudian di sini ada split data. Kita nanti datanya kita split di sini. Kemudian kita mote ke 400 data minoritas. Lalu lanjut ke bawah. Nanti kita memunculkan diagram distribusinya. Nah, ini distribusi sebelum smote. Jadi ini seperti tadi ya, masih belum seimbang untuk kelas yang tidak diabetes dan kelas yang diabetes. Lanjut yang keempat, yang selanjutnya ini, sorry. Selanjutnya ini yang sudah kita smote ke 400. Jadi sudah seimbang untuk kelas tidak terkena diabetes dan diabetes. Kita sudah seimbangkan menggunakan smote. Lalu kita resampling ke 500 banding 500 ya. Oke. Oke, kita lanjut ke modeling. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Oke, untuk modeling kita panggil ketiga model machine learning-nya, yaitu KNN, Random Forest, dan SVM. Kemudian kita panggil juga recall score, confusion matrix, dan classification report. Jadi itu berfungsi untuk ngecek performa modelnya. Kita juga memanggil standard scaler. Standard scaler ini juga berfungsi untuk normalisasi data supaya model lebih stabil. Nah, kemudian di sini ada scaler dx scale smooth dan x-test scale smooth. Nah, karena tadi kita sudah panggil ketiga machine learning ini, lanjut kita taruh ketiga modelnya di sini. Di sini ada KNN, Forest, dan SVM. Lanjut, setelah itu kita lakukan fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi di sini ini bertujuan untuk menampilkan recall, menampilkan classification report, dan membuat confusion metric atau heat map lah ya, bisa kita bilang. Nah, ini model terbaiknya yaitu Random Forest. Nah, di sini Random Forest recall mencapai 0,72. Yang 0 ini yang tidak terkena diabetes itu recallnya 0,78. Yang terkena diabetes itu 0,72 gitu. Jadi ini adalah confusion matrixnya, bisa kalian lihat. Ini kita lanjut ke hyperparameter tuning. Di hyperparameter tuning ini kita akan tuning dari sebelumnya kita menggunakan Random Forest parameter. Nah, di parameter grid ini saya menggunakan N estimator D100 dan 200, max depth 5, 8, dan 10. Terus di min sample splitnya ada 10, 15, dan 20. Di min sample leaf saya menggunakan 5 dan 10. Lalu di sini ada grid search CV-nya. Nah, nanti kita panggil nih di base parameternya, kita panggil. Untuk base parameternya setelah kita panggil itu max depth-nya itu 10, min sample leaf-nya 5, kemudian min sample speed-nya 10, dan estimatornya 200. Lanjut kita untuk random forest after tuningnya, dan di sini kita akan menampilkan confusion matrixnya juga. Nah, di sini random forest after tuningnya recall jadi 0,74. Lalu yang sebelumnya itu 0,72 ya. Kita
tuning jadi 0,74. Kemudian di recall di sini ada recall before dan after. Jadi yang before itu dari modali awal. Nah, ini adalah perbandingannya. Nah, yang seperti saya bilang tadi, yang sebelumnya itu before tuning itu 0,72, yang setelah tuning itu 0,74. Jadi ini visualisasinya perbandingan recall random forest-nya. Kemudian lanjut ke evaluasi hasil. Nah, di evaluasi ini kita menampilkan evaluasi sebelum tuning dan setelah tuningnya, sesudah tuning. Nah, kemudian untuk ini untuk random forest before tuningnya di 0,72. Ini untuk evaluasinya ya. Jadi recall-nya itu untuk kelas 0-nya 0,78 dan kelas terkena diabetesnya itu 0,72. Dan setelah tuningnya itu naik jadi 0,74. Tetapi untuk kelas terkena diabetesnya itu menurun jadi 0,75. Untuk kelas yang tidak terkena apa ya? Naik 0 itu tidak, Nol. Enggak. tidak terkena ya. Jadi di sini untuk kelas 0-nya tidak terkena diabetesnya setelah tuning itu 0,75, yang terkena diabetes itu 74. Jadi kesimpulannya itu yang tidak terkena diabetes itu menurun dari 78 menjadi 75. Jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.